Dari setiap lagu yang dimainkan di tempat komersial, seperti kafe, bioskop, restoran, atau hotel, ada hak yang menjadi milik komposer atau yang kita kenal dengan istilah royalti. Membayar royalti karya cipta lagu merupakan kewajiban dari mereka para pengelola media streaming, karaoke, dan restoran. Kedisiplinan mereka dalam membayarkan royalti sejatinya bukan semata untuk memenuhi kewajiban hukum, melainkan juga merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjamin kehidupan para komposer atau pencipta lagu. Mereka para komposer tentu amat berharap pemasukan dari royalti ini. Sejauh ini, dari catatan WAMI sebagai lembaga manajemen kolektif yang mendapat mandat dari para komposer untuk performing rights, para user cukup disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini patut disyukuri. Dengan begitu diharapkan para pengelola tempat hiburan lainnya segera mengikuti kedisiplinan dan tanggung jawab yang terpuji ini. User itu kita artikan sebagai pengguna karya di tempat yang komersial. Artinya dia mendapatkan manfaat finansial dari menggunakan karya tersebut. Contohnya kalau kita bagi 3 sebenarnya sih ya. Yang pertama adalah non-digital. Dalam hal ini non-digital itu adalah bisa jadi konser, karaoke, bioskop, kemudian kafe, theme park, transportasi, itu hitungannya adalah sebagai user. Karena sebenarnya gini, bisa aja user tidak bayar kalau dia nggak pakai lagu. Nggak apa-apa juga kalau dia nggak pakai lagu, dia nggak bayar gitu kan ya. Jadi artinya ada penggunaan karya tersebut. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau seorang user atau sebuah perusahaan ataupun sebuah kafe lah menggunakan karya, kan dia suka bilang, saya udah beli CD-nya, saya udah langganan streamingnya gitu ya, tanpa saya mesti bayar lagi gitu kan ya. Nah, asumsinya yang digunakan ketika membeli compact disc ataupun juga streaming itu adalah asumsinya didengar secara individu. Bukan di-share di tempat yang dimana dia menjual makanan, menjual minuman, ataupun juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah komersil. Itu user yang tipe pertama, yaitu non-digital. Yang kedua adalah user yang kita sebut sebagai user yang digital. Katakanlah YouTube lah ya. YouTube tuh ada kemungkinan untuk dilakukan monetisasi. Jadi dia bisa dipasang iklan gitu ya. Tapi bisa juga enggak gitu. Misalnya nih, contohnya WAMI. WAMI punya YouTube channel. Pastinya kita tidak akan naruh itu sebagai bisa dimonetisasi karena kita nggak boleh dapat uang di luar licensing kan gitu. Jadi artinya walaupun sekarang kita punya YouTube channel itu tidak boleh dimonetisasi gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah user yang kita anggap di luar geografi Indonesia yang dikolek oleh teman-teman kita dari CMO asing. Jadi itu ada kelompok general gitu, itu sebut atau general atau non digital, terus kelompok digital dan kelompok overseas. Nah, overseas itu kita dibantu sama teman-teman LMK asing yang bersiprokal dengan WAMI. Ya, lisensi itu sebenarnya adalah proses untuk perizinan ya. Artinya setiap tempat usaha yang mereka menggunakan musik dalam bidang usahanya itu, mereka tentunya harus mempunyai lisensi, izin. Jadi izinnya itu adalah dimintakan kepada kita selaku yang mempunyai kuasa dari pencipta lagu. Dalam hal ini WAMI mewakili dari pencipta-pencipta lagu internasional maupun lokal. Mereka izin kita itu adalah untuk semua lagu. Jadi kalau lisensi yang kita urus itu namanya performing right atau lisensi pengumuman musik, artinya kalau mereka mengurus ke kita itu sistemnya adalah lump sum atau blanket license. Jadi mereka mengurus kita adalah tahunan sifatnya. Dalam setahun mereka mengurus license itu untuk satu periode Januari sampai Desember tahun kalender. Setelah itu nanti akan diperpanjang lagi untuk tahun berikutnya. Kalau mereka masih buka, kalau udah enggak ya udah tutup gitu. Jadi kalau untuk yang general itu ada tarif dari LMKN ya. Mereka mengeluarkan tarif untuk setiap kategori gitu ya, untuk yang non-digital ya. Ada 2 prinsip yang utama. Yang pertama adalah ketika musik menjadi komponen utama, itu biasanya menghitungnya berdasarkan persentase. Contohnya konser. Konser kalau nggak ada lagunya nggak mungkin kan. Jadi lagu adalah bagian utama dari si konser itu. Hitungannya 2% dari harga tiket kali jumlah penonton. Pertanyaannya berikutnya, kalau saya bikin konser gratis gimana? Oke, waktu konser gratis kan kita juga mesti bayar ke pihak produksi ya, 2% dari biaya produksi gitu ya. Itu ada ketentuannya dan disahkan oleh Kumham dalam ini ya, yang mensahkan LMK yang mengusulkan.
Itu juga terjadi di televisi dan di radio. Televisi dan radio juga hitungannya persentase dari iklan kalau mereka, dari iklan ya. Oke. Yang kedua adalah yang di mana musik bukan komponen utama. Kalau nggak ada musik, si tempat itu masih tetap bisa beroperasi. Contohnya restoran. Restoran nggak usah pakai musik bisa kan? Jadi dia menghitungnya tarifnya berdasarkan kursi, misalnya gitu, itu restoran. Mall berdasarkan meter persegi, gitu kan ya. Kemudian karaoke berdasarkan kamar. Jadi artinya apa? Kita pakai sistem blanket gitu kan ya. Katakan di satu restoran gitu ya, ada satu kursi harganya sekian rupiah gitu per kursinya ya. Itu dikalikan dengan jumlah kursi dan itu nilai untuk setahun. Per tahun tadi itu adalah untuk semua lagu yang dimainkan. Untuk menggunakan komposisi tadi, pertama adalah mereka membayar royalti, yang kedua memberikan laporan lagu apa aja sih yang digunakan. Kenapa? Karena laporan ini penting untuk distribusi. Nah itu juga mesti jelas gitu ya. Jadi user pun juga perlu bertanya juga, ini saya bayar segini untuk apa aja, berapa lama gitu kan ya, untuk berapa karya gitu ya. Jawabannya adalah untuk semua karya karena kita blanket. Best practice-nya adalah menggunakan yang disebut sebagai proxy. Jadi proxy-nya gini, jadi kita pun waktu menentukan kebijakan distribusi, katakannya restoran gitu ya. Restoran tuh banyak pakai lagu dari mana? Misalnya dari Spotify, kita akan pakai data Spotify. Oh, misalnya dari YouTube, kita pakai data YouTube. Oh, dari radio, kita pakai data radio. Kami melakukan monitoring radio dan TV sebagai dasar proxy tadi. Misalnya, taman hiburan. Kita nggak pakai cuma radio aja, tapi kita juga ada combine sama TV, mungkin combine sama YouTube, jadi tidak tergantung sama satu. Karena contoh gini, tidak semua restoran pasang TV soalnya kan, jadi kita nggak bisa mengasumsikan seperti itu. Kembali lagi tadi saya katakan, idealnya data itu ada. Karena ketika data itu ada, WAMI mendistribusikan dengan lebih mudah gitu kan. Bahkan juga sebetulnya ini menjawab keraguan-raguan user yang bilang, bener nggak kalau saya bayar dibagikan? Kita akan lakukan bagikan, tapi tolong juga datanya gitu kan. Dengan ada data itu, kita akan bagi pada orang-orang yang Anda laporkan gitu, komposer-komposer yang lagunya digunakan. Nah, tentunya ada hal yang mengganggu ya di masa pandemi. Jadi masa pandemi untuk yang non-digital, yang tadi general disebutnya gitu ya, itu turun sekali tentunya ya, karena banyak tempat yang tutup, nggak bisa beroperasi, konser nggak ada gitu ya. Tapi ada hal yang menarik adalah ketika lagi pandemi yang justru meningkat adalah digital. Ada peningkatan ya, karena orang nggak bisa mendengarkan dari tempat yang umum gitu ya. Mereka masih bisa mengandalkan TV, radio, dan segala macam, ataupun juga video on demand gitu ya. Pembayaran yang dilakukan oleh digital menunjukkan ada peningkatan. Jadi peningkatannya luar biasa sekali, sampai berapa, saya bisa bilang belasan kali dari 2015 lah saya bilangnya. Untuk yang digital itu peningkatannya sangat signifikan gitu. Sayangnya yang non-digital itu turun, terutama segi masa pandemi. Semoga dengan berlalunya pandemi, collection yang non-digital tadi akan kembali naik lagi dan bahkan melebihi dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Sebagai LMK gitu ya, di mana tugas kita adalah menghimpun, memanage, dan juga mendistribusi, itu kelihatannya mudah gitu ya. Cuman dalam kacamata keuangan itu penuh dengan lika-liku detail ya. Karena biasanya memang selalu the devil is in the detail gitu loh. Contoh misalnya masalah penghimpunan gitu ya. Penghimpunan digital, non-digital, atau overseas, itu banyak sekali yang harus, nggak cuma kita terima, tapi kita juga harus manage itu. Berasal dari mana, siapa, banyak gitu. Contohnya overseas kita berhubungan dengan CMO lebih dari 30 negara. Ya kan? Kemudian untuk digital yang terkenal mungkin kayak TikTok, Spotify, YouTube ataupun lainnya itu juga banyak. Gitu kan? Kemudian untuk belum lagi non digital gitu ya, seperti karaoke, live event, broadcast gitu ya. Dan itu punya tabelnya sendiri-sendiri gitu loh dalam penerimaan income gitu. Jadi dari kacamata perhimpunan itu banyak detail-detail yang harus dicermati ya, sehingga kita bisa meng-catch pendapatan kita optimum gitu. Yang kedua dari pengelolaan. Dari pengelolaan kita bicara 20% gitu kan. Dan 20% itu artinya kita bicara budgeting. Kalau kita bicara budgeting, mungkin tenaga kerja mudah ngitung gitu, cuman perpajakannya cukup jelimet gitu kan. Kemudian juga operasional, karena operasional dengan masa pandemi beda dengan masa tidak pandemi gitu ya.
Kemudian soal IT juga, di mana IT cost itu jadi pintu utama lah dalam penghimpunan royalti kita. Dan itu nggak mudah juga untuk banyak orang memahami bahwa LMK seperti WAMI itu memang harus invest besar di teknologi. Ya kan? Jadi bayangin aja kita terima digital dari berbagai negara atau berbagai digital service provider tanpa teknologi yang mumpuni gitu loh. Terimanya mungkin mudah gitu ya, cuman pertanyaannya bagaimana dengan distribusi gitu kan. Nah, itu beda lagi ceritanya. Karena kalau kita bicara distribusi, kita bicara digital, non-digital, kemudian juga overseas, pajaknya juga beragam. Ya kita bayar ke karyawan, berarti kita bicara pajak karyawan. Kita bayar ke vendor, berarti kita bicara pajak dengan pihak ketiga gitu ya. Kemudian kita dengan publisher dan composer juga pajaknya beda lagi, ada pajak royalti di sana gitu kan. Jadi secara mudahnya 3 itu, cuman secara detailnya cukup banyak yang harus dikelola gitu ya, terutama masalah budgeting dan perpajakan kalau menurut saya. WAMI punya tupoksinya sebenarnya memang pertama melindungi karya cipta gitu ya. Karya cipta itu kan prinsipnya adalah deklaratif, jadi ketika karya tersebut sudah dipublish, artinya karya tersebut menjadi milik yang mempublish tersebut ya. Dalam hal ini kalau pencipta lagu gitu ya, mereka tahu bahwa karyanya sudah dipublish, bahwa itu ada capnya. Bagaimana cara kita melindunginya adalah mereka mendaftar kepada WAMI menjadi anggota WAMI, di mana pencipta tersebut kan punya turunan adalah si karyanya tersebut gitu ya, lagu-lagunya. Sehingga ketika memang ada pelanggaran-pelanggaran yang dalam hal ini penggunaan karya cipta yang dimiliki oleh para pencipta tersebut, WAMI bisa melakukan tindakan litigasi atau tindakan hukum. Ketika ada karya yang memang dipakai dan komersil dalam hal ini terjadi, kita bilang kalau sekarang istilahnya monetize gitu lah ya. Artinya si pencipta berhak untuk mendapatkan hak ekonominya gitu lah. Secara simpelnya tupoksinya adalah kita melindungi karya cipta, lalu ketika karya cipta tersebut dipakai, kalau ada unsur komersial atau monetize, kita tarik royaltinya, lalu setelah kita tarik, kita distribusikan. Pelaksananya itu ya ada suka dukanya juga sih. Jadi ada kadang-kadang user itu ada yang sudah tahu tapi pura-pura nggak tahu. Ada juga yang mereka sudah mengerti, tapi lebih enak lagi seperti yang mereka sudah punya tim legalnya. Artinya mereka dari tim legal itu rata-rata mereka sudah mengetahui. Mereka sudah tahu. Ya, cara kita memantau untuk usernya sendiri, di bagian lisensi kita ini ada tim yang turun ke lapangan juga. Artinya melakukan survei kepada mereka, apakah sudah buka dan menggunakan musik seperti itu. Kalau seumpamanya kemarin ini ada pandemi, mereka katakan close atau segala macam kan, mungkin sekarang ini udah buka, nah kita datangkan lagi ke sana gitu untuk meninjau, mensurvei. Setelah kita melakukan pengurusan kepada mereka berupa, pertama kali biasanya kita tahapannya adalah memberikan surat himbauan kepada mereka. Setelah surat himbauan tidak direspon, kita akan naikkan lagi kepada surat reminder. Setelah itu tidak direspon, kita akan surat peringatan 1 nggak dapat, kemudian kedua, setelah itu baru ke kuasa hukum. Tapi umumnya kalau yang sudah mengerti tadi saya bilang, mereka kalau sudah paham, udah langsung merespon, mengisi formulirnya, langsung memberikan kepada kita untuk kita tindak lanjuti. Happy Papi ini pada waktu kita berdirikan, kemudian kita waralabakan, desain daripada perjanjian itu sudah menyangkut masalah hak-hak cipta. Misalnya kita cukup keras kalau misalnya ada penerima waralaba kita itu tidak membayar, langsung kita putus, Pak. Intinya seperti itu, Pak. Kita sangat keras sekali di dalam menegakkan undang-undang hak cipta gitu, Pak. Pada intinya ya Pak ya, apa itu penjelasan ya Pak ya. Penjelasan pentingnya kita menghormati hak-hak orang lain ya Pak ya. Itu penting sekali. Dan terus terang aja ini dengan kegigihan kita itu menghormati hak-hak ini, ternyata kemudian hak-hak kita untuk mendapatkan persaingan yang sehat itu tidak didapat. Kita tahu juga si user juga mungkin dalam hal misalkan ada kesulitan keuangan atau apapun, kita juga selalu fleksibel. Misalkan terlalu besar, berapa kemampuan dari mereka, walaupun mungkin standarnya ada, tarifnya ada, tapi itu semua keputusannya sih bukan di WAMI. Kita serahkan ke bagian pengawas untuk menentukan apakah penawaran dari mereka diterima atau tidak. Yang banyak dilakukan biasanya adalah proses pembayarannya aja. Tadinya misalkan harus ada 1 kali pembayaran, untuk memperingankan mereka, ya udah dibuat 3 kali pembayaran, dibuat termin, seperti itu. Ada tiga jenis user juga dalam hal ini ya. Yang pertama user yang memahami
bahwa memang ini adalah kewajiban mereka untuk membayar royalti atas karya yang digunakan di tempat komersil, itu adalah user yang paling mudah lah, easy, karena mereka tahu kewajibannya. Bahkan kadang-kadang ada yang sudah menghubungi WAMI, saya mau bikin acara nih, saya perlu bayar berapa ke WAMI, gitu. Jadi udah ada kesadaran, itu adalah anggap sebagai user yang premium lah, karena mereka punya kesadaran ya. Yang kedua adalah user yang sudah tahu ya, cuma mereka tidak melakukan. Kenapa? Karena mereka skeptis gitu kan ya, apakah benar saya bayar ke WAMI nanti dilanjutkan kepada si pemilik hak. Nah ini pun juga adalah tugas WAMI untuk meyakinkan. Nah maka dari itu WAMI pun melakukan pendekatan kepada komposer, terutama komposer-komposer yang mendapatkan manfaat ekonomi yang cukup besar, untuk memberikan testimoni-testimoni ataupun juga menyampaikan hal-hal baik mengenai WAMI gitu ya. Itu yang kedua adalah ketika ada user yang tahu mereka mesti bayar tapi mereka nggak yakin akankah tersampaikan ke pihak yang berhak gitu ya. Yang ketiga adalah mereka yang sama sekali nggak tahu. Nah yang sama sekali nggak tahu ini yang justru paling besar. Kalau kita bikin piramid itu bawah piramidnya itu ada yang nggak tahu banyak sekali. Karena tidak simpel sebenarnya, tidak sederhana untuk menjelaskan kenapa saya masang lagu mesti bayar. Itu bukan hal yang gampang untuk disampaikan secara sekali, 2 kali jalan, mungkin mesti beberapa kali. Bahkan idealnya yang memberitahukan juga jangan hanya satu pihak, yaitu WAMI saja. Mungkin ada pihak lain yang menyampaikan, menjelaskan. Oleh karena itu WAMI di tahun 2022 ini juga punya program untuk membuat semacam kayak modul-modul pembelajaran gitu ya, free of charge of course ya. Ya untuk teman-teman komposer ataupun juga pihak umum yang mau tahu, nanti kita bisa di-download itu informasi mengenai apa sih hak cipta, kenapa mesti bayar, apa sih hak-hak yang dimiliki oleh si komposer, gimana prosedur penagihan, apa undang-undang bilangnya seperti apa. Tujuannya adalah menyebarluaskan pengetahuan mengenai hak cipta ini dan apa manfaatnya LMK. Jadi semakin banyak orang-orang yang paham dan dia juga bisa menyampaikan hal yang baik ini kepada orang lain. Jadi salah satu agenda WAMI adalah menyebarluaskan pemahaman mengenai hak cipta kepada masyarakat luas gitu. Kita mengadakan tiap tahun itu 3 kali. 3 kali itu kita bikin kayak sosialisasi komposer baru. Jadi komposer yang baru masuk di LMK kita sosialisasikan seperti apa sih hak performing right, seperti apa sih nanti komposer untuk mengupdate lagu-lagunya. Selain itu, kita juga akan membuat seperti kampus tour, kita akan juga kasih sosialisasi ke anak-anak kuliahan. Sekarang kan anak-anak kuliahan pada bikin musik semua tuh rajin gitu kan, kita akan sosialisasi ke sana. Kita juga mengadakan tiap tahunnya satu sosialisasi, bergabung juga dengan asosiasi publisher ke beberapa kota yang kita nanti jelaskan lagi tentang performing rights. Sebenarnya mungkin bukan menarik ke masuk WAMI, tapi menarik untuk komposer tahu mereka tuh punya performing rights loh, yang mereka bisa pahamin dan mereka bisa dapetin royaltinya. Jadi kalau gue saran untuk kayak teman-teman pencipta lagu, saran untuk teman-teman musisi, kalian tuh harus tahu gitu loh, kalian membuat sebuah karya itu bisa mendapatkan manfaat secara ekonomi itu apa aja sih gitu loh, dari mana aja gitu. Pasti kan banyak yang mikir, oh dari streaming, dari manggung, atau dari royalti yang lain, mungkin endorse segala macam kalau sekarang kan gitu. Gue suka ketemu sama beberapa temen yang ngejalanin sekolah musik gitu loh. Coba deh, lu bikin deh gitu loh, kayak satu sesi gitu loh, mengenalkan industri musik kepada murid-murid lu. Ada yang namanya LMK, ada yang namanya agregator, label, atau segala macam. Biar nantinya orang-orang yang belajar musik dan mereka membuat karya, mereka tahu bisa mendapatkan hak ekonomi itu dari mana aja gitu. Gue tuh selalu ngomong kayak gitu. Info-info tentang performing royalty ini memang harus disampaikan ke sebanyak mungkin orang. Sampai itu dulu. Setelah semua memiliki wawasan dan informasi yang sama, baru kita bisa olah informasi dan wawasan itu mau diapain gitu. Nah, tapi saya sendiri dengar dari teman-teman LMK ya, nggak cuma WAMI aja, betapa sulitnya menagih ke karaoke, menagih ke coffee shop gitu, dan ketakutan para user itu salah satunya adalah gini, ini yang juga harus jadi catatan untuk teman-teman LMK. Kalau saya membayar, nyampe nggak ini ke pencipta? Itu loh, pertanyaan mereka penting juga itu. Nah, makanya di dalam program edukasi saya menyampaikan bahwa wahai teman-teman user, nyampe kok ke saya gitu. Nyampe kok, uang itu nyampe. Nah, ketika ditanya lagi, bagaimana ngitungnya Mas Pongki? Monggo saya kembalikan lagi ke teman-teman WAMI gitu loh. Itu yang akan berputar-putar terus. Tetapi
dari sisi saya menyampaikan ke para user bahwa nyampe kok ke saya, nggak cuma ke saya dan ke beberapa pencipta yang lain. Literally waktu pandemi kemarin ya saya hidup dari royalti ya, royalti sinkronisasi, royalti mechanical, dan royalti dari Wami performing ini gitu. Jadi saya rasa saya mengambil celah di situ ya, celah di situ. Makanya kalau Wami punya acara apapun kan saya nggak pernah bilang enggak ya, saya pasti oke gitu, pasti ikut. Ya, tentu saja saya pahami bahwa kesulitan atau problem di negara kita nggak hanya masalah ini. Sehingga masalah royalti atau hak-hak seniman kadang-kadang bisa jadi masalah mungkin bukan primer, bisa jadi sekunderi atau kadang-kadang seperti kesannya tersier. Tapi sebenarnya saya tahu ada usaha-usaha dari teman-teman, ada sahabat-sahabat atau mas-mas menteri juga yang mulai aware dengan ini dan beberapa tahun terakhir ini mencoba untuk menggerakkan ini semua, tetapi memang dirasa serba baru, bagaimana pendekatannya, kita sama-sama belajar. Jadi pemerintah pun juga saya rasa harus kita beri masukan dan kita rangkul juga dan kita bantu juga. Jadi segala sesuatu ini saya cenderung untuk berpikir positif bahwa kita harus saling bahu-membahu, baik kami senimannya dan juga pemerintahnya. Kalau kita lihat dari Korea dan teman-teman negara lain kan kita bisa lihat betapa penghasilan mereka, mungkin kekayaan alam tidak sebanyak kita, tapi dari sisi kreatifnya mereka mendapatkan luar biasa pemasukan yang hebat sekali untuk pendapatan negaranya. Nah, kita sudah alamnya juga alhamdulillah baik gitu. Seniman-seniman kita banyak dengan keragaman yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Yang di berbagai belahan negeri ini punya potensi ekonomi yang luar biasa. Nah, bagaimana cara mengkolektinya? Perlu bahu-membahu bahwa harus ada semacam kampanye bahwa membayar royalti itu keren. Membayar royalti itu membangun bangsa. Membayar royalti itu cool di antara anak-anak muda. Itu karena kita memberikan sesuatu bukan hanya seniman aja. Kami ini orang-orang belakang layar yang membuat musik, yang harus berbagi dengan operatornya, yang berbagi dengan emang-emang kerjanya, dengan yang ngurusin, yang mendistribusi, banyak sekali yang kerja. Masyarakat tidak salah dengan itu karena memang sosialisasi dan apa yang kita sampaikan mungkin belum lengkap. Nah, ini tugas kita. Ini perlu proses waktu. Semuanya kan pasti perlu waktu. Tapi niat-niat baik, sebuah niat baik yang harus kita dukung, termasuk teman-teman di Wami ini. Kalau dari Backbeat-nya sendiri, kita masih terus bersosialisasi terkait hak cipta untuk komposer. Karena ternyata di luar sana banyak juga komposer yang masih tabu terhadap hak cipta dan nggak tahu gitu harus pengelolanya seperti apa gitu. Kita terus bersosialisasi mengenai hak cipta. Di samping itu juga Backbeat Music berharap Wami semakin sukses, semakin didukung oleh banyak komposer juga gitu ya, semakin diberikan kepercayaan oleh komposer untuk dapat mengelola royaltinya dari sisi performing rights. Sistemnya semakin canggih juga gitu, jadi bisa menggiring komposer yang ada di Indonesia untuk bisa mendapatkan haknya secara worldwide gitu ya dari sisi performing rights. Dan untuk Wami semoga semakin semangat dan tidak patah arang untuk menghadapi user-user yang memang enggan untuk membayarkan kewajibannya untuk membayarkan royalti terhadap komposer melalui LMK gitu. Jadi ya pokoknya Wami salah satu inilah fondasi dari komposer untuk dapat termotivasi untuk bisa menciptakan karya terus gitu. Kan kalau udah dapat royalti musisi juga seneng gitu. Saya dulu sering banget berkomunikasi dengan para pencipta-pencipta gitu ya. Dan nggak cuma yang pencipta yang tenar gitu, ada juga pencipta yang pendapatannya justru dari situ doang, dari royalti doang gitu. Di situ saya cukup tergerak sih, jadi kayak oh ini sebetulnya pencipta-pencipta ini perlu diperjuangkan hak-haknya gitu. Mereka udah punya kreasi, mereka udah punya karya, mungkin skill mereka cuma di situ doang gitu. Jadi kalau ada pembajakan, ada pihak-pihak yang tidak mau membayar royalti itu sangat disayangkan sih gitu. Karena saya pribadi saya nggak ada pekerjaan lain selain bermain musik. Jadi kalau ditanya saya pribadi ya seberapa penting ya sangat penting sekali. Ya itu yang bikin dapur saya tetap ngepul ya jujur aja ya dari Wami juga salah satunya. Aku berpendapat royalti itu adalah sumber pendapatan yang sangat penting. Nggak hanya buat aku pribadi, nggak hanya buat apa, tapi menurutku untuk semua musisi, terutama yang memang menciptakan karya, Mas.
Yang satu tentu sebagai pendongkrak ekonomi dan pendorong ekonomi agar tetap bisa berkarya, agar tetap bisa membangun karirnya dan mengembangkan karirnya dengan lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua sebagai tolak ukur seberapa baik sih karya kita. Memang tidak hanya diukur dengan uang, tapi pendapatan kan itu bisa menjadi salah satu tolak ukur dari kualitas karya kita gitu. Bagaimana sih responsnya di masyarakat? Nah, itu juga bisa salah satunya kan pasti diukur dari situ gitu. Ya tentunya royalti itu sangat penting karena royalti itu hak ya. Hak bukan penghargaan. Hak setiap komposer, setiap pencipta lagu yang mempunyai lagunya dan lagunya dipergunakan. Tentunya untuk di Indonesia, di luar negeri, di seluruh dunia ini tentu haknya mereka, haknya saya juga. Jadi bukan satu penghargaan, harus diterima. Nggak ada kata lain itu. Royalti itu mungkin akan bisa diterima sama komposer itu untuk seumur hidup. Mungkin juga bisa 7 turunan. Apabila saya meninggal nanti harus dilaporkan bahwa jatuh ke ahli waris istri mungkin ya, atau anak. Itu terus selama pengkolek itu juga nggak tutup. Kan kalau kita ngomong komunitas KUS Plus itu kan banyak ya jutaan. Dan di satu sisi bergerak sendirinya tuh ada yang bagus, ada yang seru sendiri, asik sendiri, seolah-olah lupa gitu yang dia mainin ini kan lagu bapaknya orang gitu loh. Misalnya saya mainin lagu bapak saya, ya paling saya rekonsiliasi sama Masif, sama Wami, udah gitu lagu bapak saya gitu kan. Ini kalau nggak ada badan yang menaungi saya, mereka akan tetap cuek-cuekan nih. Nah akhirnya kebetulan saya kenal sama Mas Medi dari Wami, nah saya telepon dia, kalau gua ngomong sendiri ngeyel nih orang ini. Akhirnya saya bikin announcement di sosmed, saya menghadirkan Mas Medi, saya sebut nama Wami, baru Mas nongol. Jadi iya, harus saya yang berpikir juga, stop bawain lagu bapak gua. Kalau lagu keluarga gue yang lain terserah itu sama om-om gua. Ini gue bukan mewakili KUS Plus atau KUS Bersaudara, gue mewakili warisnya bokap. Betapa berartinya setiap royalti yang dibayarkan untuk para komposer atau pencipta lagu. Selain merupakan bentuk penghargaan terhadap karya-karya mereka, juga untuk menjamin kelangsungan hidup mereka dan keluarganya. Bagi pengelola tempat komersial seperti kafe, restoran, hotel, dan lainnya, segeralah untuk menyisihkan keuntungan yang diperoleh. Sebab di sana ada hak untuk para pencipta karya-karya tersebut.